Ya kalau misalkan apa sih sesuatu tuh diberikan kepada yang bukan ahlinya tuh memang repot ya. Rata-rata, bukan rata-rata, semua problem pendidikan itu berasal dari rumah. Game misalnya, kadang orang tua pengen supaya pekerjaannya tidak diganggu, supaya anaknya nggak rewel, kasihnya HP. Main game deh dia dari kecil. Yang ngerusak siapa? Orang tua sendiri. Nggak cuma orang sakit yang butuh penanganan psikolog, orang sehat juga butuh, guru juga butuh. Tapi kan fasilitas itu tidak diberikan oleh kepala sekolah. Bahwa nanti akan ada konflik, iya, konflik tidak bisa dihindari, konflik itu diselesaikan. Tapi seringkali orang kita nih karena apa sih ketimuran ya, seringkali menghindari konflik. Ada orang tua marah kepada anaknya, itu bukan karena anaknya sebetulnya, tapi karena dia kesel sama pasangannya, dilampiaskan ke anak, karena anak yang tidak bisa melawan. Iseng Podcast dapat kalian dengarkan sambil makan, nyapu, nugas, kerja, teman tidur juga bisa. dan kegiatan lainnya. Jadi kami ucapkan selamat mendengarkan. Kuliah tuh, saya terasa banget tuh, yang mereka yang udah sekolah di Jawa sama yang Kalimantan tuh jomplang jauh gitu, dari skor, dari nilai-nilai gitu. Jadi apa ya istilahnya? Apa-apa tuh terlalu pusat gitu loh, nggak mengikutin apa yang sesuai daerah ini gitu loh. Ya. Bisa nggak sih? Kalau itu untuk adaptasi gitu. Sebetulnya kalau itu butuh pemerataan ya, pemerataan pendidikan. Kalau di eranya, mohon maaf ya, saya bukan kampanye, tapi di eranya Bapak Anies Baswedan, dan saya sangat hormat dan kagum sama beliau, itu ada program Indonesia Mengajar. Ya, itu ada program Indonesia Mengajar. Nah, di program itu nanti dikirim nih mahasiswa terbaik, ya yang sudah lulus atau guru-guru muda terbaik, itu ditaruh di perbatasan, di ujung-ujung daerah yang kurang terjangkau. Nah, di sana mereka ditugaskan untuk menduplikasi pengetahuannya gitu. Jadi pengetahuan dia diduplikasi. Karena biasanya kalau pendatang, perantau itu ingin kembali ke kampung halamannya. Pada umumnya seperti itu. Sehingga solusinya bagaimana ya? Solusinya itu dengan melakukan pemerataan. Artinya ada guru-guru setempat yang harus setara pendidikannya dengan daerah di kota. Nah, ya makanya dilakukanlah kegiatan Indonesia Mengajar, orang-orang hebat ini ke kampung-kampung, mengajar, memberi contoh sambil menduplikasi. Jadi nanti setelah ini pulang ada kontraknya 2 tahun atau 3 tahun, mereka nggak akan kembali lagi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya tadi duplikasi. Nah, mungkin mereka akan dipindahkan ke wilayah yang lain yang belum terjangkau, yang belum dijangkau, bergantian. Nah, gitu. Jadi apa ya? Saya itu nggak punya kepentingan juga sih terhadap pemerintah gitu ya. Tapi intinya begini, orang itu akan memandang infrastruktur itu adalah jalan, fisik, gitu kan. Kalau jalannya jelek berarti pemerintahnya nggak kerja, kan gitu. Nah, sebaliknya pemerintah juga mau memberikan gimmick politik supaya terpilih lagi dengan sesuatu yang bisa dilihat gitu oleh mata gitu kan. Ini loh saya menjadi bupati, jalan bagus. Saya menjadi presiden, ini bangun tol, bangun jembatan gitu ya. Ya kita perlu itu semua. Tapi infrastruktur sumber daya manusia itu lebih penting dari itu semua. Misalnya sekolah yang layak. Saya menarik dengan infrastruktur sumber daya tadi. Karena kan waktu itu pas debat presiden, yang waktu itu Pak Anies bilang kita negara tidak mau investasi SDM, hanya investasi infrastruktur, tapi SDM-nya tidak diinvestasikan gitu. Nah ini kan memang kayak jomplang banget jadinya antara di kota sama di desa gitu. Soalnya kan gini, mengingatkan ya tadi karena tidak merata, terus yang ngurusnya orang-orang berkepentingan tuh rasanya melihat untuk kedepannya itu jadi khawatir aja gitu. Kalau
secara solusi kok kayak nggak ini ya, nggak nemu gitu. Mau ngano infrastruktur, misal kelas aja kadang masih kurang gitu. Untuk apa, infrastruktur sini tuh nggak fokus yang untuk pendidikan, untuk kesehatan tuh kayak kurang gitu loh. Jadi balik lagi ke topik yang 2045 tuh kayak pesimis ya. jadi cemas bukan emas cemas ada tambah C itu. Berarti bukan generasi emas, jadi generasi cemas. Itu udah banyak tagline-nya jadi berubah gitu. Mengingat tuh lah video-video yang itu, terus mengingat apa, kurikulumnya juga secara kita baik sangkanya ya bagus ini kurikulum, cuman dalam praktiknya tuh kadang kita yang miss gitu kan loh. ini mau di deep learning lagi kah apa tuh katanya? Yang menteri yang baru ini kan mau nge-recheck lagi kurikulum Merdeka ini masih bisa dilanjut apa enggak? Mau ganti lagi. Bukannya diperbaikin aja gitu daripada ganti-ganti nama terus. Berarti slogan ganti menteri ganti kurikulum tuh bener ya? Bener ya. Masih ternyata. Itu lah. Mengingat cara kita tuh fokusnya cuma ganti nama gitu. Ya. Kayak dulu kan ada namanya ulangan. Terus sekarang jadi sumatif. Sumatif, ya Allah. Asesmen ada asesmen. Kan ada dulu saya ikut kebetulan apa, ANBK tuh yang ujian literasi tuh, yang anak kelas 5, kalau SMP kelas 8, kelas 11. Itu tuh saya, kenapa namanya asesmen? Karena ini kalau namanya ulangan, murid tuh langsung ini kepikiran gitu. Oh ini ulangan, gitu doang mas alasannya. Jadi kan saya ngerasa kok solusinya cuman ganti nama gitu. Enggak, harusnya kan sistemnya gitu. Betul. Secara gitu lah. Ya, terlalu gimmick. Makanya tadi banyak gimmicknya gitu ya. Banyak gimmicknya. Padahal kan ya kalau misalkan apa sih, sesuatu tuh diberikan kepada yang bukan ahlinya tuh memang repot ya. Kan gitu. Iya, betul. Ya, Menteri Pendidikan itu diberikan kepada orang yang tidak berkecimpung di dunia pendidikan. Dia hanya sudut pandangnya itu adalah sudut pandang atas apa yang dia alami di luar negeri. Ya, tanpa pernah belanja masalah gitu ya. Jadi saya senang dengan istilah sekarang, calon pemimpin itu belanja masalah. Itu bagus. Jadi kita belanja masalah itu untuk dicarikan solusi. Kan gitu, bukan ujuk-ujuk kemudian ganti sistem, ganti kurikulum, kan gitu ya. Kita perlu memperhatikan ini masalahnya apa sih di lapangan. Terus problem guru itu apa, problem siswa itu apa. Jangan-jangan masalah siswa itu berangkat dari pernikahan muda misalnya. Jadi orang tua yang tidak terdidik, bisa jadi kan. Nah, tapi solusinya ternyata ganti kurikulum, kan tidak cocok. Kompleks. Ya kan tidak cocok kan. Nah, artinya kan kalau ada masalah seperti itu, solusinya kan harusnya sesuai dengan masalah. Dan memang kalau kita lihat, kalau boleh jujur ya, sebagai orang yang mengamati, kadang konselor juga ya, saya kadang nanganin konseling, itu rata-rata semua problem pendidikan itu berasal dari rumah. Serius saya. Jadi problem pendidikan itu berasal dari rumah. Problem pendidikan anak, mental anak itu berasal dari rumah tangga. Berasal dari rumah. Semuanya. Ketidaktahuan orang tua. Ya, karena kan tidak ada nih. Ada sekolah menjadi orang tua, ada nggak? Misalnya ada. Apa? Secara formal nggak ada. Gitu. SOT, misalnya sekolah orang tua kan tidak ada. Iya kan? Yang ada kan sekolah menengah kejuruan. Ya. Atau misalnya perguruan tinggi jurusan program orang tua, rumah tangga. Program studi rumah tangga. Nggak ada. Tidak ada. Nah, yang saya dapati nih, misalnya kasus sederhana, kalau misalnya Wawan misalnya punya anak ya, punya anak 2, yang satu usia 6 tahun, yang satu usia
1,5 tahun. Suatu ketika anak yang usianya 6 tahun ini mau berangkat sekolah, terus nyari sepatunya nggak ketemu. Tapi di saat yang sama anak yang usia 1,5 tahun itu nangis, Nah, mana yang didulukan? Wah, nah ini. Mana yang didulukan? Dua-duanya Nangis. Nah, Kalau yang satunya nyari sepatu, nangis juga, karena mau sekolah. gimana ya? Mana yang didulukan? Udah mau telat nih. Iya lah, udah buru-buru, mepet. aduh. Sambil nasi, tapi nggak bisa juga. Kan anaknya nangis. Secara alamiah, secara alamiah itu mana dulu yang akan ditolong? Karena buru-buru ya, Mas. Bisa sih nggak yang mana? Secara alamiah mana dulu yang ditolong? Yang inilah, Yang besar atau yang kecil? Yang kecil lah. Yang kecil kan? Iya kan? Yang itu kan udah gede. Suruh nyari. Iya, dia bisa cari sendiri, itu kan? Betul. Ya, tapi itu prinsip yang keliru. Kenapa? Karena anak yang kecil itu belum mengerti. Dia nangis itu memang cara dia mencari perhatian itu dengan menangis. Menangis itu kan bisa karena dia pengen minum, atau mungkin dia lapar, atau mungkin dia sedang kesepian maka dia menangis, kan gitu. Nah, anak kecil tuh nggak bisa ngomong, dia pokoknya nangis. Sejauh itu tidak membahayakan, tidak ada serangga di sana, pokoknya tidak ada sesuatu yang membahayakan, tidak ada api di sana, ya, maka harusnya yang ditolong itu adalah si kakak. Nah, kenapa? Supaya kakak itu punya perasaan orang tuanya itu sayang sama aku, walaupun sudah ada adik. Nah, ketika dia merasa disayang, merasa dekat sama orang tuanya, orang tua perhatian sama dia, next, dia akan memberikan curahan yang sama kepada adiknya. Tapi kalau dia merasa ibuku itu sudah, atau ayahku sudah tidak peduli lagi semenjak ada adik, ya kan? Nah, nanti dia akan jahil sama adiknya, akan cari perhatian, bikin masalah di sekolah. Karena apa? Tangki cintanya. Jadi dalam psikologi itu, di dalam diri kita tuh ada namanya tangki cinta. Nah, tangki cinta tuh harus diisi dan harus penuh. Siapa yang mengisi? Orang tuanya harus bisa mengisi tangki cinta itu. Nah, ketika tangki cintanya tidak penuh, maka nanti akan diisi dengan sesuatu yang lain. Game misalnya. Kadang orang tua pengen supaya pekerjaannya tidak diganggu, supaya anaknya nggak rewel, kasihnya HP. Main game deh dia dari kecil. Yang ngerusak siapa? Orang tua sendiri. Gitu. Demi apa? Dia demi pekerjaannya lancar, tidak diganggu, demi dia tidak menangis. Nah, ini kan problem-problem di lapangan yang saya banyak temukan, banyak yang konsultasi baru tahu. Oh gitu ya, Mas. Iya. Saya bilang, iya. Si kakak harus diisi tangki cintanya. Nanti si kakak itu akan mengisi tangki cinta kepada adiknya. Gitu. Nanti dia akan sangat sayang kepada adiknya. Tapi kalau si kakak tidak merasakan dia disayang oleh orang tuanya, nah itu ada semacam benteng gitu ya, kayak benci dengan adiknya, gitu. Itu yang terjadi. Makanya tadi masalah pendidikan kok ganti kurikulum, kan gitu. Mungkin saja ganti kurikulum, tapi mari kita melihat secara keseluruhan, ya, agar solusinya itu secara holistik, tidak parsial tadi itu. Kurikulumnya diganti, problem di rumah nggak nggak bisa juga. Oke, sekarang orang tua kita coba edukasi, tapi perutnya lapar, ada masalah juga. Ada solusinya. Kan gitu. Kita makan kerja juga. Iya kan? Jadi itu saling terkait. Jadi kalau misalnya solusinya hanya ganti kurikulum, mending kita tetap berada di kurikulum yang lama. Guru itu semakin menguasai, semakin menguasai. Di sisi yang sama, psikologi guru juga kita perhatikan, karena biar bagaimanapun guru itu menghadapi situasi di mana anak-anak itu berangkat dari keluarga yang berbeda-beda, latar belakangnya beda, cara mengasuhnya beda, dan banyak problem. Akhirnya ada energi-energi negatif yang ada pada diri guru. Nah, kalau sudah energi negatif itu kumpul, kemudian tidak tersalurkan dengan baik, yang terjadi apa? Marah-marah, mukul, dan sebagainya. Gitu. Jadi nggak cuma orang sakit yang butuh penanganan psikolog.
orang sehat juga butuh, guru juga butuh. Tapi kan fasilitas itu tidak diberikan oleh kepala sekolah. Dianggap kalau dia sebagai seorang guru ya dia bisa menyelesaikan problemnya sendiri. Gitu kan ya. Nah itu, jadi memang memperbaikinya itu harus dari hal pokok, hal dasar. Dan tidak bisa selesai dalam waktu 5 tahun atau 10 tahun. Ini adalah proyek jangka panjang dan tidak boleh ada unsur-unsur politis di dalamnya. Gitu. Itu kalau saya memandang seperti itu. Karena saya sering dicurhatin, anak saya begini, ini gimana gitu. Sekitar 3 pekan yang lalu sebelum saya berangkat ke Jogja itu ada salah satu orang tua yang konsultasi 2 jam ngobrol sama saya. Anaknya tuh suka dibully, kemudian tidak tidak berani, malas menulis, kalau belajar tuh nggak ada, catatannya tuh nggak ada. Pokoknya orang tuanya sering dipanggil. Nah setelah ditelusuri, salah satu penyebabnya tadi, semenjak punya adik, anaknya tidak diperhatikan. Yang kedua, mentalnya tidak, karakter pemberaninya, karena anak itu pada dasarnya berani, itu tidak ditumbuhkan, ya, tidak dijaga. Anak itu pada dasarnya pemberani. Coba anak kecil suruh jalan kemana, nah kan gitu, tapi orang tua yang terlampau takut, over takut. Padahal sejauh itu kita lihat tidak ada membahayakan, tidak ada binatang buas, tidak ada kendaraan yang yang membahayakan. Biarkan saja, biar dia itu tumbuh fitrah pemberaninya. Nah akhirnya seperti anak ini, kalau main nggak boleh jauh-jauh. Akhirnya ditemukan seperti itu. Kalau main harus di rumah aja. Akhirnya dia akan menjadi anak yang introvert. Ya kalau introvert bawaan nggak apa-apa, tapi dia menjadi orang yang tidak percaya diri. Ya istilahnya jago kandang gitu ya. Ya jago kandang. Ketika di luar dia takut. Pensilnya diambil sama temennya. Orang tua ngajarin apa? Ya udah nggak apa-apa, nanti kita beli lagi. Kalau saya nggak bisa. Pensil punya siapa? Punya kamu. Kamu minta tuh sama dia. Nah, kalau dia nabok, balas tabok gitu ya. Itu untuk melatih keberanian. Tapi kita lihat sejauh itu tidak membahayakan, biarin. Bahwa nanti akan ada konflik. Iya. Konflik tidak bisa dihindari, konflik itu diselesaikan. Tapi seringkali orang kita nih karena ketimuran ya. Seringkali menghindari konflik. Menghindari konflik dan tidak enakan sebenarnya. Tidak enakan ya, tidak enakan itu kan karena menghindari konflik. Padahal kan kayak udah. Ya konflik itu diselesaikan aja. Ada solusi. Biar ada solusi. Sama kayak suatu ketika anak saya di sekolah, saya nggak sebutkan sekolahnya. Intinya ada pungutan-pungutan di luar itulah, dan itu dilakukan oleh orang tua. Awal-awal saya cukup mendukung karena ini adalah uang kas orang tua yang nanti digunakan untuk menyantuni jika ada anak yang sakit, jika ada anak yang kesusahan gitu ya, untuk saling menolong pada intinya. Waktu itu saya sepakat, tapi tidak boleh ada kata wajib. Karena ini bukan kewajiban dari sekolah. Gitu. Artinya jika ada orang tua yang tidak mampu, dulunya ngikut, sekarang nggak ikut, nggak usah dipersoalkan. Tapi belakangan itu menjadi kata wajib. Akhirnya jadi besar kan, karena saya komentar, karena saya kritis sampai ke kepala sekolah, sampai ke ya intinya sampai ada forum diskusi. Ya, bagi sebagian mereka menghindari konflik, tapi bagi saya konflik itu butuh ada supaya ada solusi. Ya, saya sampaikan, ini problem Bu. Ini bisa bermasalah. Suatu saat ini bisa dipersoalkan dan itu merugikan sekolah, merugikan institusi. Gitu. Akhirnya setelah itu ada pihak-pihak yang akhirnya legowo. Awalnya tadi sedikit kesel, tapi dengan adanya konflik yang memuncak, kemudian ada penyelesaian, semuanya selesai. Tapi ada sebagian orang tua yang tidak selesai. Kenapa? Setelah dia ngomong marah-marah, dia pulang. Akhirnya kebawa terus. Karena apa? Menghindari konflik. Tidak diselesaikan. Padahal itu problem-problem semacam itu perlu diselesaikan. Nah, jadi kalau saya gitu, saya akan ajarkan anak saya, oke, kamu punya pensil, diambil sama temennya. Pensilmu berapa? 2. Oke, kamu ikhlas pengen ngasih atau kamu sayang? Ikhlas pengen ngasih, biarkan. Kalau kamu sayang, ambil. Kalau nanti ditabok, balas tabok. Nanti kalau dimarah sama gurunya, telepon bapak. Nah, nanti kita akan ngobrol. Jadi kita bukan
bukan memanjakan anak, enggak. Karena anak itu masih di fase SD. Fase SD itu masih fase diawasi oleh orang tua. Maka orang tua harus hadir sebagai pelindung. Bukan kamu ini bikin masalah terus bikin. Nah, ini yang kadangkala anak itu pada akhirnya merasa tidak memiliki ayah. Tangki cintanya nggak diisi. Gitu. Tapi nanti ada satu kondisi, kita latih anak-anak itu untuk bertanggung jawab. Nah, atas semua konsekuensi yang diambil. Ketika dia memilih A, ada konsekuensinya, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan, dia harus bertanggung jawab. Ada masanya, ada fasenya anak kita latih seperti itu. Nah, gitu. Jadi masalah pendidikan itu ya tadi berangkat dari rumah, kemudian timbul konflik dan konflik itu tidak diselesaikan, maka akhirnya berkepanjangan. Itu kalau cerita tentang pendidikan, ya saya punya banyak pengalaman menghadapi orang tua yang macam-macam gitu, dan baru sadar setelah konsultasi, kan nggak ada sekolah orang tua kan Bu? Ya itulah saya baru tahu. Coba dari dulu. Nah ini, gitu. Jadi problemnya berangkat dari rumah tangga. Nah tapi solusinya itu ganti kurikulum, nggak match. Gitu. Apakah perlu sinergitas gitu jadinya dengan kementerian yang lain macam itu? Harusnya iya. Harusnya iya. Harusnya di Kementerian Agama itu harusnya ada divisi pendidikan. Ya, maksudnya emang ada. Maksudnya divisi pendidikan ini bukan divisi pendidikan yang ngurusin madrasah, bukan. Nah, jadi kalau kita ngomong soal pendidikan tuh jangan berpikir pendidikan itu hanya sekolah. Karena pendidikan itu bisa pendidikan luar sekolah. Kan gitu. Iya. Pendidikan itu harusnya semesta gitu. Nah, ini kan misal orang mau nikah. Itu ada pertemuan di BP4. Udah belum? Di BP4 belum. Enggak ada malah. Enggak ada. Itu nanti di BP4 cuma ngapain sih? Di BP4 itu paling istri harus patuh sama suami harus memberi nafkah, kan gitu. Enggak boleh melakukan kekerasan terhadap itu. Tapi sisi-sisi psikologinya itu enggak dipenuhi. Kita enggak dibimbing. Coba kalau misalnya orang mau nikah itu wajib ya ikut sekolah parent gitu atau sekolah orang tua 1 bulan misalnya, wajib ikut. Nah kan asik nih kalau kayak gini, ya kan? Nah, akan ada pengetahuan baru yang itu nggak pernah dia dapatkan. Sehingga ketika dia punya anak tidak kagok, punya istri tidak kagok, kadang-kala gini, namanya wanita tuh kalau lagi merajuk, udahlah aku nggak jadi kesana. Oh ya sudah, nggak begitu. Kalau perempuan lagi merajuk nggak begitu. Ya udah ayo, abang kawankan gitu. Nah ini kan sebetulnya membangun komunikasi antar calon orang tua. Karena ketika ada orang tua yang calon orang tua yang berselisih atau saling menyimpang, nanti pada akhirnya tujuan dari dia memiliki anak, pendidikan itu tidak tercapai. Gitu. Jadi misalnya gini. Ini sudut. Ini sudutnya. Sudut. Anggaplah sudutnya ini 1 derajat kecil. Tapi sudut 1 derajat ini ketika dibiarkan, ditarik garis terus, ini akan terjadi simpangan yang makin besar. Jadi kalau dibiarin terus, ini simpangannya makin besar. Ketika simpangannya besar, maka disparitasnya besar. Berarti ini masalah. Nah gitu, makanya calon orang tua itu perlu sekolah, perlu pendidikan. Iya. Harusnya begitu. Jadi kolaborasi. Kementerian tidak menganggarkan untuk itu. Harus kolaborasi, betul harus kolaborasi. Gitu. Banyak itu kan. Kementerian Agama mungkin BKKBN segala macam. Iya, perlu. Program join gitu. Nanti disampaikan di sana problem-problem dalam rumah tangga apa saja yang mungkin terjadi apa saja. Jadi itu kayak kita, misalnya ngelihat ramalan cuaca, kan gitu. Kira-kira nanti perkiraan jam 5 sore itu akan hujan. Apa yang kita lakukan? Ya kita sediakan jas hujan atau sediakan payung, atau kita berangkat lebih awal. Intinya agar kita tidak terkena hujan. Kan gitu. Nah, dengan pendidikan, dengan edukasi semacam itu, ketika ada pengetahuan yang disampaikan kepada calon orang tua pada fase pernikahan sekian bulan, yang mungkin muncul
potensi ini, ya kan? Yang satu pengen menghemat, yang satu nikmatin aja dulu misalnya, kan gitu kan? Si calon ayah menghemat lah karena mau lahiran, karena tanggung jawab dia. Si ibu ya saya pengen nikmatilah masa-masa bersama gitu kan. Nah, ternyata itu tidak kita siapkan. Di lapangan kita menemukan orang yang dulunya itu mendukung kita, orang yang dulunya itu pokoknya dia itu yang terbaik dari sekian banyak wanita. Sebaliknya, pokoknya dia ini yang terbaik dari sekian banyak laki-laki. Itu tinggal satu rumah, tek. Ternyata beda. Ternyata dia tidak seperti dulu lagi, gitu kan? Nah, ini potensi konflik, dan ini punya potensi konflik berkepanjangan. Nanti punya anaknya yang terkena. Nah, terus terang kadang-kadang gini. Kadang ada orang tua marah kepada anaknya. Itu bukan karena anaknya sebetulnya, tapi karena dia kesel sama pasangannya. Dilampiaskan ke anak karena anak yang tidak bisa melawan. Tujuannya supaya apa? Supaya pasangnya tahu kalau dia tuh marah gitu kan. Nah, gitu. Tujuannya itu. Makanya kolaborasi itu penting dan nggak sekedar apa sih mendirikan sekolah-sekolah madrasah. Itu menurut saya hal yang paling dasar untuk menyelesaikan problem pendidikan hari ini. Itu berangkat dari rumah. Dari rumah ya. Iya. Oke. Kalau dari saya mungkin gini Mas, kita back lagi ya istilahnya ya, terkait dengan pendidikan segala macam. Dan Mas kebetulan juga menjadi salah satu manajer bimbel di Indonesia, besar Indonesia. Nah, ini tadi malam kemarin sempat saya dengan Wawan coba rampungkan beberapa pertanyaan. Mungkin yang paling kerucut adalah kan kurikulum kita kan nanti kan mungkin nggak tahu lah ya ganti apa enggak segala macam kan, atau mau tetap lagi sangat dinamika gitu. Dinamikanya nih makin apa ya? Nggak dapat poinnya. Nggak dapat poinnya gitu loh. Jadi kalau dari sudut pandangnya sebagai pengampu di bimbingan belajar tuh, melihat kurikulum yang sedikit ganti gitu tuh, bagaimana posisikan bimbel ini nih menghadapi kurikulum yang fluktuatif gitu loh. Apakah malah mengadaptasikan atau punya caranya sendiri gitu?